Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Auliaur Rahman. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Konawe Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Dato Karama Palu tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam, babnya tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang akan diambil dari kelas 11 MIAT 3 di SMA 3 Konawe Selatan semester genap tahun 2023 ini. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran NHT atau Numbered Head Together. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar bersama Pak Guru. Kita akan belajar pendidikan agama Islam lagi. Dan sebelumnya Pak Guru ingin tanya, gimana kabar kalian semuanya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa berjalan. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Baik, Pak Guru, kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang taat peraturan atau yang disebut sebagai ini kita akan tapesisja, taat peraturan. Yang pertama adalah taat peraturan karena adalah kompetisi dan etos kerja. Di taat peraturan kali ini, pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas taat peraturan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bagaimana kita nanti akan membaca Quran Surah An-Nisa tersebut, kemudian kita menganalisis arti dan kandungan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kemudian kita akan bahas bersama-sama tentang ilmu tajwid. Masih ingat ilmu tajwid? Nah, iya insya Allah. Namun sebelumnya kita akan membahas di materi tabesija ini atau taat peraturan kali ini. Masih ingat nggak kita dulu kemarin kita belajar apa? Jenazah. Ya, baik. Jenazah. Apa kewajiban terhadap jenazah? Coba tunjuk jari. Ada berapa kewajiban terhadap jenazah? Ada 4. Ya. Sebutkan. Yang pertama, memandikan, ya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Betul? Ya, kita atas tepuk tangan. Ya, betul sekali. Jadi kalian masih bisa menangkap pembelajaran yang telah lalu. Dan satu lagi,
Masih ingat gak doa takbir ketiga? Setelah takbir ketiga, doa dalam sholat jenazah. Ya, siapa lagi? Coba, masih ingat gak? Warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kalau mayit perempuan, Allahumma gfir Lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. betul atau enggak? Betul, ya kasih tepuk tangan. Itu adalah kita masih ingat berarti gerakan-gerakan sholatnya juga sama bacaan-bacaan sholatnya. Ya, terima kasih. Dan insya Allah dalam pembahasan kita kali ini tentang taat peraturan, kita akan nanti tahu tentang peraturan, bagaimana kita harus menaati peraturan, bagaimana kita harus landasan-landasan atau Al-Qur'annya apa sih? Surat An-Nisa ayat 59 itu membahas tentang taat peraturan yang bagaimana. Dan insya Allah tentang taat peraturan kita ini kita akan meningkatkan juga segi kualitas kehidupan kita. Baik, namun sebelumnya kita akan membahas ini. Yang pertama, ada yang masih ingat gak tentang hukum-hukum tajwid? Kalau hukum nun sukun dan tanwin apa saja? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat mungkin pelajaran waktu dulu waktu SMP atau mungkin SD barangkali? Apa saja hukumnya? Lupa? Kita akan bahas. Oke, nggak apa-apa. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu. Oke, kita akan bagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama nanti buat kelompoknya di sini, sebelah sini, dan kelompok yang kedua sebelah sini, dan kelompok yang ketiga kelompok di sebelah kanan saya ujung. Oke? Ya. Baik, sudah dibagi kelompok? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada 3 kelompok pada pagi hari ini kita akan bahas dengan pembahasan yang berbeda. Dan saya juga akan membagikan nomor. Silakan nanti dipakai di posisi mana? Dada atau jilbabnya masing-masing sebelah kanan ya. Boleh. 1 sampai 10. 1. Simpan diperlihatkan, bukan nomor punggung ya, nomor dada atau kepala. Disimpankan di depan. Nanti Pak Guru akan bakal memanggil pesertanya sebagai sebutan nomor saja, karena kan saya bikinkan lot. Oke, nomor 1 dia. Oke. Baik, anak-anak, kita sebelumnya baca bersama-sama Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillah, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah sama-sama membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik, sudah semuanya simpan? Karena kita berjumlah 10, saya bikinkan 1 sampai 10.
di kelompok 1, 2, 3. Dan sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan pembahasan. Yang pertama adalah nun sukun dan tanwin. Yang kedua, nanti ada video yang kedua yaitu tentang mad. Apa itu mad? Nah, nanti akan dilihat. Dan setelah kita akan melihat tayangan video, baru kita akan diskusikan. Kita lihat tayangannya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, kok ininya enggak? Di channel Al-Ustaz. Ulangi nggak Pak? Oke, ini tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Ustaz Mustari di channel Al-Ustaz. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Nah, di sini saya akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja, yang 4 hukum, yang 5 hukum, yang 6 hukum juga sama. Hanya ya beda-beda segi pandang aja. Teman-teman sekalian, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah izhar halqi, 2 idgham bi gunnah, 3 izhar mutlak, 4 idgham bila gunnah, 5 iqlab, dan 6 ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu izhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bi gunnah. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar halqi. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan ketemu lagi di channel Pesantren Jenius. Di video kali ini kita akan membahas pengertian dari mad asli atau mad tabi'i. Dan untuk mempermudah juga akan dilengkapi dengan contoh-contohnya. Baik, seperti apa itu mad asli atau mad tabi'i? Kenapa disebut mad asli atau disebut mad tabi'i dan apa bedanya? Dapatkan jawabannya di video ini. Yuk, tonton sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman. Untuk mempermudah kita memahami akan materi yang sedang kita bahas, yaitu tentang mad asli atau mad tabi'i, kita mulai pengertian dari madnya terlebih dahulu. Apa itu mad? Secara bahasa, mad ini artinya adalah tambahan atau memanjangkan dan menambah. Ini pengertian mad secara bahasa. Dan secara istilah, mad ini artinya adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Nah, ini madnya ya.
Jadi sekarang teman-teman sudah mengetahui nih, mad ini secara bahasa artinya tambahan. Dan kalau secara istilah artinya memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin di sini ada yang bingung, ini mad asli atau mad tabi'i? Lalu, apakah ini sama atau beda? Nah, yuk kita bahas di sini. Disebut mad asli itu karena panjang mad sesuai dengan dasarnya. Ini disebut mad asli. Jadi kalau misalkan ini mad apa? Mad asli. Alasannya adalah panjang madnya sesuai dengan dasarnya. Nah, ada juga yang menyebut ini adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena sifat mad atau panjangnya yang pasti. Mad asli karena panjang madnya sesuai dengan dasarnya. Ada juga yang menunjukkan ini adalah mad tabi'i karena melihat dari sifat mad atau panjangnya yang pasti. Dan untuk mad ini tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Jadi ini hanya pure bentuk huruf madnya saja. Dan di depannya itu ada hamzah, kemudian tidak ada sukun. Seperti apa? Yang berikut ini kalau akan dibahas di materi yang lain. Dan tentu teman-teman sampai sini paham dulu. Oh, disebut mad asli itu karena panjang dan sesuai dengan dasarnya itu sama. Kemudian huruf mad itu apa saja sih? Baik, huruf mad itu ada 3. Yang pertama itu alif, yang kedua ya, dan yang ketiga waw. Nah, alif ya dan waw masuk ke huruf mad. Nah, syaratnya alif itu didahului oleh baris atau angka. Jadi kalau alif sebelumnya itu kata, huruf berharakat kata, maka dia masuk huruf mad. Kemudian jarak nanti kan didahului oleh kasroh. Dan juga wawu nanti kan didahului oleh huruf berharakat untuk. Ini adalah huruf mad. Alif. Pak, saya kira sudah kan? Oke Pak, sudah. Saya lanjutkan untuk pembagian LKPD-nya. Baik, tadi sudah kita perhatikan bersama-sama 2 video. Yang pertama tentang nun, sukun, dan tanwin. Yang kedua hukum mad, mad asli atau mad tabi'i ya. Kali ini kita mad tabi'i dan atau mad asli dan nun, sukun, dan tanwin. Kemudian ada kelompok yang ketiga, saya akan berikan juga lembar kerjanya. Yang pertama membahas nun, sukun, dan tanwin, yang kedua mad, yang ketiga adalah membahas tentang arti makna ayat Quran surah An-Nisa ayat 59 dan kandungan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Berikut tugasnya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya kasih lagi. Kelompok 2 saya kasih lagi 3. Jadi setiap siswa atau siswi mendapatkan 1 lembar. Sudah? Silakan. Ada perintahnya di situ. Quran surah An-Nisa membentuk suatu peta konsep. Ada mad tabi'i, yang mad dikerjakan mad tabi'inya saja untuk kali ini. Yang untuk yang nun, sukun, dan tanwin, lihat ayat di depan atau di buku cetak. Ya, silakan. Ada Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang taat peraturan itu. Cari hukum-hukumnya. Paham? Paham? Oke, silakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Baik, selesai waktunya untuk diskusi. Sudah ada jawabannya anak-anak? Sudah, siap. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Silakan dari kelompok 1 saya tunjuk nomor 10. Silakan maju dan mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang hukum tajwid, nun, sukun atau tanwin pada bacaan surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, hukum tajwid izhar pada ayat tersebut tidak ada. Yang kedua,
Khairuwa. Yaitu alasannya karena ra tanwin bertemu dengan waw. Ini ra tanwin bertemu dengan waw. Yaitu idgham guna. Kemudian ikhlas tidak ada pada ayat tersebut. Dan yang terakhir ada ikhfa. Terdapat di sini. Inutun, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu kaf. Bagaimana teman-teman? Semuanya, anak-anak yang lainnya? Betul? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Dan kelompok 2, silakan nomor 7 untuk mempresentasikan. Silakan maju. Kita akan membahas tentang mad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil Diskusi. kelompok 2 menemukan bacaan mat surat An-Nisa ayat 59 bacaan matabi. Alazina karena ya sukun diawali dengan kasrah. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Dan selanjutnya kelompok 3. Iya, silakan dipresentasikan tentang kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang mencari kandungan ayat 59 surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin di antara manusia, sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para Rasul utusan Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Ya, betul? Ya, kita tepuk tangan juga untuk kelompok 3 dan luar biasa, silakan kembali ke tempat duduknya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa petunjuk ataupun menyelesaikan lembar kerja yang ada dari nun sukun dan tanwin dan juga mad serta kandungan ayat dan juga makna dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan maka dari kesimpulan dari ayat An-Nisa ayat 59 ini kita harus taat pada peraturan karena itu perintah Allah, perintah agama Islam, karena ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi itu adalah sebuah perintah yang wajib hukumnya kita laksanakan sebagai umat Islam. Baik, Pak Guru akan tanya. Kalau nun sukun dan tanwin tadi dibagi berapa hukumnya? Ada? Nun sukun dan tanwin pembagiannya hukumnya ada? Ada? Salah satunya adalah ikhfa, idhar, ada 4. Dan ditambah lagi yang lainnya juga ada tadi apa? Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Kemudian ikhfa hakiki, iklab, idhar, dan juga untuk matobi'i. Apa itu matobi'i? Matobi'i yaitu panjangnya. Untuk cara bacanya matobi'i berapa ketukan? 5. 2 ketukan. Contohnya alladzina. Baik, anak-anak, telah kita pelajari Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu tentang yang pertama hukum nun sukun dan tanwin, mad, sama kandungan dari Quran surah An-Nisa ayat 59 itu sendiri.
Baik, untuk hukum nun sukun dan tanwin, nah, dibagi menjadi berapa? Yang pertama? Yang kedua? Iya. Idgham mutlak. Guna. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah untuk nun sukun dan tanwin sudah kita juga peroleh bersama-sama hukum pagi hari ini, dan Pak Guru akan menyampaikan pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita akan membahas pertemuan yang kedua tentang tapesisja, yaitu kompetisi. Setelah kita bahas taat peraturan, yaitu kompetisi Quran surah Al-Maidah ayat 48. Baik, terima kasih atas kebersamaannya, dan sebelum Pak Guru tutup kita akan berdoa bersama-sama. Silakan, Mas Rian. Teman-teman, marilah sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa membaca surat Al-Asr. Untuk itu berdoa dimulai. Dan terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Pak Guru ucapkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.